Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Miss yang tersayang, hari ini kita belajar mata pelajaran Akidah Akhlak bab 1 tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak berasal dari kata akhlaq yang merupakan jamak dari khulqu dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat, dan adab. Jadi, akhlak itu adalah sifat seseorang atau kebiasaan seseorang. Kebiasaan sifat yang berada pada diri seseorang. Nah, akhlak ini terbagi menjadi 2. Apa aja ya? Yang pertama, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Oke. Apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji disebut juga akhlak yang baik. Akhlak terpuji adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama, yang diturunkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Sesungguhnya, akhlak yang baik itu menyebabkan kebahagiaan bagimu di dunia dan di akhirat. Allah akan ridho kepadamu. Iya, jadi akhlak terpuji merupakan akhlak yang baik. Apabila kita berakhlak baik, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan sayang kepada kita. Apa aja contoh dari akhlak terpuji? Berbakti kepada orang tua. Jadi, akhlak terpuji contohnya berbakti kepada kedua orang tua. Apabila kita ingin pergi ke sekolah atau pergi ke tempat bermain, kita harus izin kepada kedua orang tua. Jangan lupa kita harus bersalaman atau berpamitan kepada kedua orang tua. Lalu, gotong royong menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, gotong royong di sini merupakan akhlak yang baik, akhlak terpuji untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Lalu, membaca Al-Quran atau mengaji juga merupakan akhlak terpuji. Belajar dan menuntut ilmu juga merupakan akhlak terpuji dan akhlak yang baik. Lalu, bersedekah merupakan akhlak yang terpuji. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka dari itu, memberi lebih baik daripada meminta. Nah, Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersedekah. Lalu, membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kita harus membuang sampah di tempat sampah agar apa? Agar lingkungan tetap bersih dan asri juga nyaman. Oleh karena itu kita harus membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah juga merupakan akhlak yang terpuji. Lalu, menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau di kelas ada jadwal piket untuk menjaga kebersihan kelas. Kalau kelas bersih, kita jadi nyaman. Nah, semoga setelah pandemi ini berakhir, kita bisa masuk kembali ke sekolah dan belajar di kelas. Lalu, akhlak terpuji berikutnya adalah menyayangi hewan atau makhluk ciptaan Allah. Jadi kita harus menyayangi makhluk ciptaan Allah, baik itu hewan, tumbuhan, dan
dan juga makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, mendengarkan guru yang sedang berbicara atau guru yang sedang menjelaskan. Jadi kita tidak boleh mengobrol, tidak boleh sibuk dengan yang lainnya apabila guru sedang berbicara. Kita harus menyimak dengan baik. Itu merupakan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Selanjutnya, ya tadi ada akhlak terpuji, yaitu akhlak yang baik. Sekarang yang satu lagi ada akhlak tercela, yaitu akhlak yang buruk. Apa itu akhlak yang buruk? Akhlak tercela adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Allah dan Rasulnya. Ya, jadi akhlak yang buruk adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Akhlak yang buruk adalah sumber penyebab kesengsaraan di dunia dan di akhirat, dan Allah tidak ridho atas perbuatan yang buruk. Jadi akhlak tercela ini adalah yang akan menyebabkan kita sengsara di dunia. Contohnya, tidak disukai orang, tidak mempunyai banyak teman. Karena kenapa? Karena perbuatan kita buruk. Apa aja contoh dari akhlak tercela? Berkelahi. Berkelahi merupakan akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk. Maka dari itu kita harus hidup rukun, jangan berkelahi. Selanjutnya, berebut mainan dengan adik atau tidak mau meminjamkan mainan kepada adik. Nah, kita juga harus hidup rukun dengan saudara kita di rumah. Karena kalau kita sering bertengkar, sering berantem dengan saudara kita, kita bukan termasuk orang yang berakhlak baik. Jadi di rumah kita harus hidup rukun dengan saudara kita. Selanjutnya, gambar apa ini? Mengejek teman. Kita tidak boleh mengejek teman, ngata-ngatain teman. Kita harus apa? Kita harus berperilaku baik kepada teman, berbicara yang lemah lembut, tidak berteriak-teriak. Tidak boleh mengejek teman, mengata-ngatai teman, karena itu termaksud akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk. Selanjutnya, membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan juga merupakan perbuatan yang buruk atau akhlak yang tercela. Membuang sampah sembarangan bisa menimbulkan banjir, bisa menyebabkan banjir, lingkungan menjadi kotor, dan Allah tidak suka oleh orang yang tidak menjaga kebersihan. Jadi termaksud akhlak yang buruk, akhlak tercela. Jadi anak-anak MIS buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sembarang tempat, karena Allah tidak menyukai orang yang tidak bersih, orang yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, melawan orang tua. Nah, ini termaksud akhlak yang tercela, benar. Termaksud perbuatan buruk. Apabila orang tua kita sedang berbicara, maka kita harus mendengarkan. Lalu apabila kita meminta tolong kepada orang tua kita, kita juga tidak boleh berteriak atau bernada tinggi. Harus bernada yang lemah lembut. Tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh apalagi. Jika orang tua menyuruh kita, kita segera
Nah, jadi yang melawan orang tua, yang berteriak-teriak kepada orang tua, tidak mau mendengarkan kedua orang tua, itu merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, dan Allah tidak suka kepada anak yang mempunyai perbuatan buruk. Kalau kita mempunyai perbuatan buruk, kalau kita mempunyai akhlak yang tercela, maka akibatnya akan tidak disayangi Allah. Begitupun juga tidak mempunyai banyak teman. Karena apa? Karena perbuatan kita yang buruk. Maka dari itu kita harus berakhlak terpuji, akhlak yang baik. Seperti itu ya, Nak. Oke. Di sini ada latihan soal. Nanti boleh dikerjakan di buku tulis, dijawab latihan soalnya, dan dikirim jawabannya via WhatsApp ke Miss. Oke? Jadi pelajaran kita hari ini tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa untuk dikerjakan soalnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.